Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast. Dan kita akan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dan untuk mengawali pembacaan serta perenungan kita serta persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita awali di dalam doa. Kita minta keterlibatan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan kita sehingga kita memperoleh hikmat dan pengertian yang benar akan maksud dari Injil yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa di surga. Kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Hari yang kami yakin Tuhan akan menyatakan satu kali lagi kebaikan-Mu bagi setiap kami. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Ini doa kami yang kami alaskan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Kita buka kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Firman Tuhan menuliskan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara mengenai tembok di satu bangsa, ya Bapak Ibu yang terkasih, khususnya di kebudayaan perjanjian lama, tembok bagi sebuah kota atau sebuah bangsa itu adalah tempat perlindungan. Jadi setiap kota atau teritorial bangsa itu pasti ada tembok yang mengelilinginya. Tembok yang menjadi tempat pertahanan. Nah, biasanya tembok yang dibangun pada saat itu bukanlah tembok yang tipis atau yang small gitu ya, Bapak Ibu yang terkasih, yang kecil, tetapi tembok dengan ketebalan tertentu yang diyakin akan kokoh melindungi sebuah teritorial dari satu bangsa atau sebuah kota. Dan biasanya pada zaman dahulu tembok itu dibangun dengan ketebalan itu bisa dilewati 2 atau 3 ekor kuda. Jadi ketebalannya luar biasa dan pasti tinggi-tinggi. Nggak ada tembok perlindungan itu pendek-pendek. Kalau tembok satu kota itu runtuh, maka tidak ada harapan bagi sebuah kota itu, pasti akan mengalami kehancuran. Untuk menduduki satu teritorial, yang mesti dilakukan adalah merobohkan temboknya. Ingatkah Bapak Ibu yang terkasih, waktu bangsa Israel hendak menduduki Yeriko, yang mereka lakukan adalah mereka merobohkan temboknya. Dan cara umat Israel merobohkan tembok Yeriko adalah cara yang unik. Dan itu adalah perintah Tuhan. Dan mereka taat. Dan mereka berhasil merobohkan tembok. Bayangkan, tembok yang tebal, yang tinggi, hanya dirobohkan dengan cara mengelilinginya sebanyak 7 kali. Dan yang ketujuh mereka mengelilingi 7 kali dan mereka bersorak kepada Allah. Mereka memuji Allah. Saya percaya bukan mengelilingi yang membuat tembok Yeriko runtuh. Bukan sorak-sorai yang membuat tembok Yeriko runtuh.
yang membuat tembok Yeriko runtuh adalah tindakan ketaatan dari umat Israel. Waktu mereka taat melakukan firman Tuhan yang datang kepada mereka, maka mereka berkemenangan dan mereka berhasil merobohkan tembok dan menduduki Yeriko. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali melihat sebuah pengamatan dan perenungan dari Salomo. Dia mengamati dan merenungkan bahwa pengendalian diri ini adalah sebuah perlindungan di dalam diri kita. Betapa penting kita mempunyai pengendalian diri. Karena akan bahaya dan kita akan dikuasai dan mudah dimanipulasi oleh orang. Ketika begini, tembok pengendalian diri kita runtuh. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Galatia, pengendalian diri yang ada dalam diri kita adalah hasil atau buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Itu di dalam kitab Galatia, di mana Paulus menyampaikan tentang buah Roh, yaitu pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dapat mengendalikan dirinya adalah orang yang terkuat. Dan sangat mustahil untuk begini, kita memiliki pengendalian diri dari kekuatan kita sendiri. Mustahil. Pasti orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia dapat mengendalikan dirinya. Dia dapat mengendalikan perkataannya. Dia dapat mengendalikan pikirannya, perbuatannya. Dan dia dapat mengendalikan emosinya. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah orang yang dewasa. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah orang yang cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita miliki pengendalian diri. Supaya apa? Supaya kita kokoh, supaya kita kuat, supaya kita aman. Kita tidak mudah dipermainkan oleh orang. Kita tidak mudah dikalahkan. Bahkan kita tidak mudah dimanipulasi oleh orang. Nah, ini adalah pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita perkokohkan diri kita dengan pengendalian diri. Pengendalian pikiran, pengendalian hati, pengendalian emosional, dan pengendalian keinginan daging. Pengendalian hawa nafsu. Amin. Saya yakin bahwa orang yang dapat mengendalikan dirinya, dia akan terbebas atau terhindar dari segala bentuk masalah dan pencobaan. Orang yang dapat mengendalikan dirinya adalah seorang yang tidak mudah ditaklukkan. Dia akan terus berjalan di dalam pengendalian diri dengan konsisten. Dan dia akan meraih segala kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami pada pagi hari ini. Bapa di sorga, berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.